Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fisna. Kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur daun dan fungsinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai struktur daun dan fungsinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, siapa nih yang pernah pergi ke kebun? Apa sih yang kalian lihat di kebun? Pasti kalian melihat tumbuhan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Siapa yang tahu lagu Lihat Kebunku? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Baik anak-anak, langsung saja ke struktur daun. Apa sih bagian-bagian daun? Nah, karena daun merupakan bagian tumbuhan, kalian tahu nggak bagian dari daun sendiri itu ada apa aja? Nah, bagian-bagian daun bisa disebut dengan bagian yang lengkap jika daun tersebut memiliki tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Nah, apa sih Bu contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap ini? Nah, antara lain ada daun pisang dan juga ada daun bambu. Nah, kalian tahu ya kalau daun pisang dan daun bambu merupakan bagian dari daun yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Nah, tapi banyak juga nih anak-anak tumbuhan yang memiliki bagian daun yang tidak lengkap. Contohnya ada apa aja sih Bu? Nah, mungkin contohnya adalah daun mangga. Kenapa sih Bu daun mangga ini tidak memiliki bagian daun yang lengkap? Nah, karena daun mangga ini hanya terdiri dari tangkai daun dan helai daun saja anak-anak. Selain itu anak-anak, daun juga memiliki urat. Apa sih Bu urat daun itu? Nah, urat daun adalah susunan pembuluh pengangkat pada daun. Tumbuhan monokotil itu, tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara menjajar. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Nah, urat daun tersebut bercabang-cabang hingga menjadi percabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaringan atau jala. Nah, bentuk tulang daun juga ada bermacam-macam loh anak-anak. Antara lain ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, baik anak-anak, Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada menyirip. Nah, menyirip ini, tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Nah, yang kedua ada melengkung. Nah, tulang daun melengkung ini berbentuk seperti garis-garis melengkung. Nah, tulang daun seperti ini bisa kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, tulang daun sirih, gadung, dan daun genjer. Nah, anak-anak, yang ketiga ada menjari. Nah, tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya terdapat pada tulang daun pepaya, tulang daun jarak, dan ketela pohon, ada juga kapas. Nah, yang terakhir tulang berbentuk sejajar. Nah, daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Misalnya terdapat pada tulang daun tebu,
padi, dan semua jenis rumput-rumputan. Nah, baik anak-anak, itulah beberapa penjelasan mengenai struktur daun dan bentuk-bentuk tulang daun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih kegunaan dari daun itu sendiri. Nah, bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa kegunaan, misalnya sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Pertama ada pembuatan makanan. Nah, daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Kalian tahu nggak sih anak-anak apa fungsi dari tumbuhan? Nah, betul sekali. Di dalam daun juga terjadi proses pembuatan makanan atau pemasakan makanan. Nah, makanan ini nantinya digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya. Dan jika kelebihan, maka akan disimpan oleh si tumbuhan. Nah, yang kedua ada pernapasan. Nah, pada permukaan daun terdapat mulut daun. Apa sih namanya mulut daun tersebut? Namanya adalah stomata. Nah, melalui stomata ini terjadi pertukaran gas. Nah, daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kalian merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Nah, yang terakhir ada penguapan. Nah, tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan loh. Nah, kelebihan air yang tidak dibuang juga dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Nah, sebagian air yang tidak digunakan ini akan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Nah, pada malam hari, kelebihan air yang dikeluarkan melalui sel-sel pucuk daun. Nah, pada proses ini maka disebut dengan proses gutasi. Nah, anak-anak, gimana nih untuk materi hari ini? Pasti kalian udah paham ya apa saja struktur daun dan apa saja fungsi dari daun itu sendiri. Nah, Ibu harap kalian telah paham bagaimana bagian-bagian dari struktur daun dan bagaimana fungsi dari daun itu sendiri dan apa saja manfaat yang bisa kita rasakan pada daun itu. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi pembelajaran mengenai struktur daun dan fungsi daun udah kita bahas nih. Nah, terima kasih ya untuk kalian yang telah memperhatikan penjelasan Ibu mengenai struktur daun dan fungsi daun. Baik, kita tutup ya pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.